Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama, di mana kita sedang merayakan sebuah peziarahan baru dalam hidup kita, yaitu menantikan kedatangan yang kedua Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Maka gereja hari ini mengajak kita untuk menemukan spiritualitas peziarahan penantian itu. Dan itu disajikan dalam Injil Lukas bab 21 ayat 25 sampai dengan 28 dan dilanjutkan ayat 34 sampai dengan 36. Mari kita baca Injilnya dan bagaimana bunyinya. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung, menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Gambaran tentang akhir zaman, gambaran tentang akhir dunia memang mengejutkan. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung. Orang akan mati ketakutan karenanya. Ini adalah tanda atau spiritualitas orang yang tidak mengenal kedatangan Tuhan. Mereka hidup dalam spiritualitas duniawi, sehingga ketika terjadi hal-hal yang mengejutkan, mereka ketakutan dan bingung, dan akhirnya mati ketakutan. Bangsa yang satu melawan bangsa yang lain. Maka ketika mereka tidak mengenal kasih Allah di dalam hati mereka, maka akhirnya betul-betul terjadi akhir zaman. Bangsa yang satu melawan bangsa yang lain, bangsa yang satu menghancurkan bangsa yang lain. Lalu bagaimana dengan sikap orang yang mengenal Tuhan yang ia nanti-nantikan? Injil berkata demikian. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Gambaran tentang penderitaan seperti COVID, seperti meletusnya Gunung Lewalipo yang sekarang terjadi, apabila itu dihayati oleh orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, maka kejadiannya bisa menjadi lain. Bukankah ketika ada peristiwa COVID yang begitu dahsyat, orang-orang yang mengenal Tuhan saling menyelamatkan? Itulah pandangan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kedahsyatan sebesar apapun, apabila spiritnya adalah spirit menantikan Tuhan, di situ tetap ada keselamatan. Maka mari kita berpartisipasi juga dalam keselamatan secara real. Ketika ada gempa bumi, gunung meletus, apabila kita tidak mengangkat kepala dan bersama-sama melihat Tuhan yang hadir di antara mereka, dan juga yang hadir di dalam hati kita, maka disitulah ada gerakan untuk saling menyelamatkan. Maka tanda-tanda dahsyat yang terjadi, yang mengerikan itu justru oleh orang-orang yang mengenal Allah dipandang sebagai sesuatu yang menggairahkan iman mereka. Pada waktu itu orang, yaitu orang yang beriman, akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah
dan angkatlah mukamu. Justru dalam segala penderitaan yang dahsyat, kita harus mengangkat kepala kita. Kita bersama-sama membereskan sesuatu, kita bersama-sama bergerak untuk membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan. Injil tidak berhenti pada spiritualitas orang-orang yang mengenal kedatangan Tuhan, tetapi juga untuk melihat kembali bagaimana sikap itu menjadi nyata dalam hidup sehari-hari. Maka mari kita dengar kata Injil selanjutnya. Kata Yesus, oleh karena itu jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan. Inilah yang menyebabkan orang tidak berani mengangkat kepala ketika ada sebuah penderitaan yang besar. Mengapa? Karena dibelenggu oleh pesta pora dan kemabukan. Maka ketika terjadi suatu malapetaka yang besar, kepala mereka menjadi tertunduk. Maka betapa besar pengaruh dari peziarahan menantikan Tuhan. Itulah sumber kekuatan dalam menghadapi segala sesuatu yang dalam tanda petik bisa meruntuhkan hidup kita. Rupanya Injil juga menawarkan kepada kita sebuah kekuatan. Yesus berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Tetapi ada satu kata yang menghubungkan dan kata itu penting, yaitu supaya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Kita sering bertanya, apakah artinya doa? Apakah pengaruh doa terhadap hidupku? Apakah doa itu membantu hidupku? Tetapi inilah yang ditawarkan dan sudah dialami oleh orang-orang yang mengangkat kepalanya ketika ada sebuah penderitaan yang besar. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, karena berdoa itu menguatkan hidup kita ketika kita mengalami sesuatu yang mengejutkan, yang menakutkan, dan kadang-kadang bisa menghancurkan hidup kita. Minggu Advent adalah minggu di mana kita menanti-nantikan Tuhan. Di situ kita menimba kekuatan hidup kita. Shalom.